Renovasi Monas ini adalah hasil sayembara, dan sayembara ini merujuk kepada Kepres nomor 25 tahun 95 tentang rancangan Monas yang seharusnya. Yang seharusnya itu merujuk kepada rancangan yang dibuat arsitek Silaban. Dalam rancangan arsitek Silaban itu, Monas itu ada Tugu Monas di tengah, lalu ada 4 jalan yang diagonal, dan 1 di sisi selatan yang kosong. Perancangan aslinya begitu. Dan itu ada di Kepres nomor 25. Jadi peran arsitek perancang renovasi ini mengembalikan kepada desain awal, di mana di sisi selatan itu memang kosong. Dan itulah yang dipakai untuk upacara, untuk acara-acara memang di situ, menghadap ke arah Monas. Karena tempat itu puluhan tahun tidak pernah digunakan, ditanamin pohon-pohon itu semua. Yang kemudian terjadilah ada 190 pohon, karena selama bertahun-tahun tempat itu nggak pernah desain itu nggak pernah dilaksanakan. Jadi yang kami lakukan adalah memindahkan pohon itu ke tempat yang seharusnya. Ada proses penebangan di sisi barat yang sekarang menjadi tempat parkir. Itu seharusnya pohon semua. Justru di tengah itulah yang sisi selatan itu yang kosong. Itu rancangan yang ada di Kepres nomor 25 tahun 95 dan merujuk kepada rancangan arsitek Silaban. Kalau saja tidak ada pembangunan aspal itu, barangkali ini juga nggak ada yang nonton sih bang. Siapa pula yang akan motret-motret kegiatan itu? Ini ada pengaspalan, uji coba aspal. Di saat yang bersamaan ada renovasi Monas. Jadilah sebuah keterkaitan, seakan-akan nebang pohon untuk bangun formula yang itu nggak ada hubungannya, hanya terjadinya di periode yang hampir sama. Jadi bukan maksud Anda menebang pohon itu untuk membangun sebuah sirkuit ya? Tidak. Tapi di luar sana kan yang diketahui masyarakat ya seperti itu, bahwa Anda menebang pohon untuk membuat sirkuit di Monas. Saya rasa ya mudah-mudahan penjelasan ini menjelaskan bang, karena itulah faktanya. Selain Formula E yang dijadikan senjata untuk mendiskualifikasikan Anda, karena ada yang bilang di ujung ini nanti Anies Baswedan akan ditangkap, diperiksa KPK langsung ditangkap sehingga tidak bisa ikut kontestasi ini ya. Saya nggak tahu nanti kejadian seperti apa, tapi ada satu indikasi lain ya, perpanjangan kepemimpinan KPK dari 4 tahun kemudian menjadi 5 tahun. Ini kata pendukung Anda, bagian dari upaya untuk bisa, tanda kutip, memenjarakan Anda melalui kasus-kasus atau satu kasus di KPK. Anda merasakan atau tidak ini? Saya tidak mau berspekulasi dan belum tentu ada hubungannya. Ya kita lihat aja ke depan. Tapi belakangan saya lihat Anda mulai emosional ya, menyatakan ada keinginan atau indikasi penjagalan itu. Kemudian Anda beberapa waktu yang lalu menyatakan secara terbuka bahwa ada Menko yang sedang berupaya untuk mengubah konstitusi. Anda nggak menyebutkan Menko siapa, tapi semua orang tahu siapa Menko yang ada sekarang ini. Pertanyaan orang, Anda menuduh siapa ini? Dan apa yang dilakukan oleh Menko itu untuk mengubah konstitusi? Kita semua ya yang diangkat menjadi penyelenggara negara itu disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi yang ada laksanakan seluruh peraturan perundangan. Di dalam sebuah demokrasi yang kita sudah melewati reformasi, diberikan kesempatan untuk kegiatan publik, kegiatan politik itu diatur dengan prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip good governance, prinsip-prinsip menghargai kesetaraan. Dan salah satu amanat reformasi yang paling mendasar, dan waktu itu tujuan pertama reformasi adalah periode presiden itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali 1 kali, 2 periode. Itu tujuan pertama reformasi. Sesudah itu tujuan tambahan tuh. Tapi tahun 98 itu. Jadi ketika ada seorang penyelenggara negara yang disumpah melaksanakan konstitusi, malah berpikir tentang mengubah masa jabatan presiden, diperpanjang, atau mengubah periode menjadi lebih dari 2 periode, ini implikasinya pada konstitusi.
Karena itu semua tidak bisa dikerjakan pakai aturan di bawahnya. Itu adanya ada pada undang-undang. Nah, kita semua harusnya menjaga yang berada di dalam pemerintahan ini diperintahkan, bukan diperintahkan, kita membawa sumpah itu, menjaga konstitusi, bukan malah membahas ide tentang substansi yang harus mengubah konstitusi. Menko Polhukam Pak Mahfud membantah semua ini. Nggak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, menunda pemilu dan seterusnya. Jadi ini dianggap wacana yang nggak bisa dianggap serius. Kenapa Anda menganggapnya serius kan? Oh ya, alhamdulillah kalau itu tidak serius. Saya senang mendengarnya. Kita bersyukur. Iya dong. Kalau Anda sampaikan kan berarti Anda menganggap ini serius, sehingga Anda harus menyatakannya. Kalau Anda menganggap ini tidak serius, kan harusnya Anda tenang-tenang saja. Sesudah saya menyampaikan baru dibilang tidak serius, oh kita senang. Kan bukan dibalik, Bang. Bukan dibilang gak serius baru saya tanggapin. Kalau oleh karena situasi dan kondisi pemilu ditunda, apa dampaknya bagi bangsa kita ini? Sebenarnya, Bang, yang disebut dengan aturan main itu bukan semata-mata soal aturan mainnya, oke? Tapi tentang kepastian, certainty. Kepastian itu berdampak di aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya. Jadi ketika sebuah negara konsisten melaksanakan kesepakatan dalam bernegara, dia mengirimkan pesan kepada seluruh unsur bangsanya dan kepada seluruh dunia. Ini adalah negara berdasar hukum, negara yang menghargai kesepakatan-kesepakatan dan bisa dipegang, karena dia tidak kemudian bergonta-ganti setiap waktu. Di situ letak certainty. Jadi kalau orang mau, misalnya gini Bang, orang mau investasi ke Indonesia, oke, saya akan investasi berapa tahun? Mungkin 20 sampai 40 tahun. Jadi berpikir bentar, ini kalau konstitusi aja bisa digonta-ganti, nah saya naruh uang di sini segitu banyaknya hilang nanti tengah jalan. Toto berubah aturan. Kita coba melihat dari perspektif mereka yang tidak menginginkan Anda menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini soal kekhawatiran yang selalu terungkap di permukaan. Kalau Anies Baswedan jadi Presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah. Jadi Anda identik dengan Islam radikal, menurut pandangan orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Apa jawaban Anda? Nomor 1, saya sudah bertugas di Jakarta 5 tahun, pemimpin Jakarta. Kekhawatiran itu diungkapkan kuat ketika Pilkada 2016-2017. Kuat sekali. Dan kemudian saya pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab dugaan, sangkaan, tuduhan dengan perkataan. Tidak bisa. Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk bisa menjawab itu dengan kenyataan. Saya butuhnya waktu. Bukan butuh ruang untuk statement. Butuh waktu. Sekarang sudah selesai nih Bang. Apakah ketika bertugas kemarin semua sangkaan seperti itu ditemukan kenyataannya? Kalau tidak, berarti sangkaan itu batal. Dibatalkan oleh apa? Oleh kenyataan, bukan oleh pernyataan. Bukan saya mengcounter, tapi kenyataan menunjukkan tidak. Jakarta tenang, teduh, damai, rumah bagi semua. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok.